Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan kembali ke Mr. Q. Kita akan melihat analisa politik, pokoknya analisa politik super canggih dari Mr. Q yang disebut-sebut sebagai dukun politik. Oke, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Logika paling dasar dari Partai Golkar itu bukan Anda adalah pahlawan perang, bukan seberapa banyak batu yang Anda terima, atau seberapa banyak piala yang Anda menangkan, seberapa banyak jasa, tapi seberapa sinkron Anda dengan pemerintah yang akan datang. Betul. Karya dan kekaryaan itu selalu disebut seperti itu. Dan jangan lupa bahwa buat Partai Golkar, ya, yang namanya Partai Golkar itu adalah partai terbuka. Perusahaan TBK gitu. Buat mereka ya konsep kader itu sangat lebar, bahkan bisa dimulur-mulurkan gitu. Termasuk Pak JK sendiri cerita dari Dewan Islam ini sebetulnya nggak pernah jadi pengurus itu. Jadi argumentasi agar JK bisa maju pada waktu itu adalah bahwa pernah ikut menjadi pendiri sekber Golkar tahun 60 apa 70 berapa 60-an akhir itu di Makassar gitu. Jadi saya sambil bercanda tadi malam saya bilang Golkar ini. Sorry, tadi malam di Metro TV, TV itu ya masih satu rangkaian. Saya bilang kalau ibarat klub sepak bola, ya Golkar ini Real Madrid. Pemainnya itu dia hire dari mana-mana. Pemain bintang semua. Pokoknya dia apapun latar belakangnya dari klub manapun pembinaannya, gitu ya. Akademi apapun dia berasal, ya begitu dia pakai kaos Real Madrid, ya dia sudah Los Galacticos, dia sudah masuk di situ. Dan buktinya ya partai dan Real Madrid itu ya juara terus, gitu. Nggak partai dengan perolehan piala terbanyak dalam Champions misalnya adalah Real Madrid. Agak beda dengan Barcelona yang sangat fanatik dengan akademi La Masia-nya. Ini Barcelona ini kita lebih ngarah ke partai yang merah. Oke. Walaupun sekarang Barcelona juga banyak juga pemain dari luar. Nah, terus ini Mr. Q, ini saya masih mencoba untuk mendengarkan pandangan atau tanggapan Mr. Q terhadap narasi yang berkembang di medsos lah terutama atau di media. Jadi tadi soal ada faktor pressure hukum yang ternyata menurut Mr. Q justru malah yang dominan itu faktor internal. Soal faktor hukum saya no comment ya, karena kan saya nggak tahu ini benar apa enggak. Buat saya masih kabar kabur, simpang siur, gitu alias gosip. Betul apa enggak ada masalah itu atau tidak, saya nggak tahu. Betul. Enggak, yang saya ingin tanyakan itu soal narasi lain nih. Jadi ada narasi yang mengatakan bahwa Pak Erlangga diganti, menyatakan diri mundur karena ini ada kepentingannya dengan Pak Jokowi, perimbangannya untuk setelah tidak menjadi presiden. Jadi ini bagian dari upaya Jokowi untuk mendapatkan kekuatan bargaining position vis-a-vis Prabowo. Gitu. Jadi ini kira-kira narasi ini argumennya adalah bahwa Pak Jokowi itu untuk mendapatkan kekuatan tawar yang dominan, yang kuat terhadap Prabowo, dia butuh kendaraan. Dan Golkar itu diambil gitu, entah itu yang nanti ketuanya itu Jokowi sendiri atau anaknya atau orang dekatnya atau apa. Jadi ini narasinya adalah ini bagian dari upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya melawan untuk mengimbangi Prabowo. Menurut Anda gimana? Jelas itu narasi dari pasukan sakit hati lah. Ya bebas-bebas saja kalau orang punya tafsir ya. Tapi kalau saya kan orang yang dari 4 bulan yang lalu itu sudah menginginkan atau sudah punya imajinasi bahwa alangkah bagusnya kalau ketua Golkar itu adalah Pak Jokowi atau Mas Gibran. Kenapa? Karena kalau ada Pak Jokowi, maka kemudian Partai Golkar yang notabene teknokratis ini akan punya roh atau punya jiwa kerakyatan yang kuat lah, populisme yang kuat. Gitu. Dan itu akan menjadi poin yang menjadi item yang bagus buat Partai Golkar, memberikan nilai tambah. Apalagi de facto memang Pak Jokowi juga bapak pembangunan, bahkan bapak pembangunan infrastruktur yang notabene lagi-lagi sesuai dengan Partai Golkar gitu. Kalau Golkar karya, kalau ini kerja. Iya, kerja. Ya Kan? sebetulnya sama. Iya. Karya itu ya kerja itu karya. Itu dua kata untuk merujuk barang yang sama gitu. Atau Mas Gibran.
Mas Gibran masih muda, ya. Kemudian dia terbukti mendatangkan voters dari usia muda, Gen Z dan milenial. Dan ini pernah kita bahas Iya, ya sudah kita bahas di sini. kesempatan sebelumnya Iya, yang iya. menurut Mr. Q kan salah Iya. satunya karena juga ada presiden Iya. JK. Iya. JK menjadi wapres, Iya. terus kemudian ketua Golkar, Iya, gitu iya, kan? Iya. Waktu itu kan gitu argumennya. Tapi kalaupun misalnya ada gagasan itu dan Erlangga percaya diri, ya ngapain dia harus mundur? Maju aja dia tarung. Kayak Betul. Akbar Tanjung bertarung Betul, dengan Yusuf betul. Kala. Lo, saya dengar dari Ridwan Hisam lagi nih, waktu sebetulnya ada dianggap masalah syarat untuk JK maju, itu dikonsultasikan dengan Pak Akbar Tanjung yang ketua umum. Bang Akbar, nih ada masalah begini soal syaratnya JK, Pak JK gimana? Oh, gak apa-apa, maju aja. Sekber itu, mulai dari Sekber sampai jadi Golkar, sampai jadi Partai Golkar, itu satu kesatuan. Itu sama aja, kata Pak JK. Pak JK nggak, kata Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung nggak punya rasa takut kok. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi kok. Meskipun kalah akhirnya. Walaupun akhirnya kalah kan. Gitu. Nah, tapi kan dia kan percaya diri. Nah, sekarang ngapain mundur kalau memang dia percaya diri? Ya maju aja. Entah nanti kemudian pengurus Golkar di daerah, para pemilik suara mengajukan nama Jokowi, Iya. kek, mengajukan Gibran, kek, mengajukan Pak Bahlil. kek, mengajukan Bamsud, kek, AGK, kek, ya silakan tarung aja nanti, gitu loh. Ngapain dia harus mundur? Ini kan namanya playing victim kalau kayak begini. Mohon maaf ya, ini namanya playing victim. Karena ketidakmampuan Anda, ketidakpercayaan diri Anda bulan Desember, Anda seolah-olah mundur bahwa Anda tuh ditekan gitu loh. Playing victim namanya. Kalau memang betul itu motivasinya, kalau enggak ya nggak playing victim ya Pak. Mohon maaf ya Pak Erlangga Iya, gitu. Loh iya, sekarang masalahnya di mana? Kalau Pak Erlangga betul-betul percaya diri, ya udah tunggu aja Munas di bulan Desember. Gitu. Ya. Tunggu aja Munas di bulan Desember. Sorry, kalau nanti menjadi Munaslup itu berarti bukan Desember dong? Agustus. Atau diajukan atau bagaimana? Iya, kalau dia nggak mengundurkan diri kan tetap Iya. bulan Desember, Om Oke, oke, oke. Sahal. Ya. Kalau dia klausula Munaslup ini terjadi, Ini Bung Saal pura-pura nggak tahu lah. kalah karena dia mengundurkan diri. Tapi kalau dia nggak mengundurkan diri kan jadwal tetap pada bulan Tetap Desember. Desember. Ya kan kembali aja lagi nanti pemilik suara ini mau siapa. Nah, tapi kan mungkin dia udah ngelihat juga bahwa ternyata pengurus daerah ini ya bisa jadi punya aspirasi yang berbeda. Dan dia juga sudah ngelihat bahwa calon ini udah, calon lawan atau kompetitornya udah mulai bermunculan. Dan di situ dia keder karena Airlangga value. Iya. Hanya maju kalau udah pasti barang Iya, itu. iya. Nggak mau dia nggak pasti gitu loh. Begitu ada ketidakpastian sedikit saja dia mengundurkan diri. Itu yang dia pilih dalam tanda kutip dengan cara ya kan dia nggak kalah di pertarungan Munas, dia nggak kehilangan sumber daya, dia nggak kehilangan waktu gitu. Bahkan sekarang dikasihani apa itu namanya, itu yang saya sebut sebagai playing victim itu. Iya. Sehingga yang disalahkan nanti Pak Jokowi, yang disalahkan Mas Gibran segala macam karena kelemahan Anda sendiri. Orang lain yang disalahkan. Nggak boleh gitu dong. Dan juga kan fakta bahwa Pak Erlangga masih tetap jadi Menko itu kan Ya, tell betul. something Ya, ya. betul. Lo tentang- iyalah, tentang orang-orang hubungannya yang dengan punya Pak pandangan Jokowi. macam-macam ini, ya lihatlah Pak Erlangga itu. Iya. Masih jadi menteri, masih Masih datang, ketawa-ketawa. masih duduk ngobrol-ngobrol. Masih gitu. malah bikin lelucon kan masih bisa tentang bikin kursi. lelucon. Iya, Kursi soal kursi. Gitu. Nah, terus gini, ini yang tadi saya masih pengen melanjutkan yang tadi narasi yang soal bahwa Pak Jokowi itu pengen mendapatkan bargaining posisi power yang seimbang dengan Prabowo sehingga dia butuh partai dengan cara akhirnya tadi hostile takeover itu. Ini narasinya. Tapi kan ini mengasumsikan hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo itu buruk Iya. gitu kan. Nyatanya misalnya Enggak, kalau saya ya, kalau kemarin di IKN kan Pak Iya. Prabowo bilang dia akan melanjutkan, Iya. malah dia sendiri yang akan jadi investor Iya, gitu kan. ya kalau saya kan kenapa menginginkan atau mengimajinasikan Pak Jokowi jadi ketua Golkar. Pertama-tama karena apa? Karena Golkar ini akan mengawal agenda Indonesia Maju 2045. Saya adalah orang yang percaya dan mendukung gagasan Indonesia Maju 2045. Yang kedua, ya, Partai Golkar itu besar dan penting, dan itu diperlukan oleh Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan. Dan saya percaya betul bahwa buat Pak Prabowo, sahabat terdekat dan orang yang bisa dipercaya dalam hal politik itu adalah Pak Jokowi gitu loh.
Kalau dengan Pak Jokowi ini akan berjalan beriringan, akan maksimal, akan optimal. Nah, kalau Anda punya imajinasi yang lain tentang Pak Jokowi, itu kan masalah Anda, bukan masalah saya, gitu loh. Bahwa kalau Anda misalnya nggak setuju dengan agenda Indonesia Maju untuk dilanjutkan, ya itu problem Anda, bukan problem saya. Buktinya mayoritas masyarakat mencoblos yang mendukung Indonesia Maju 2045. Itu saja situasinya. Masya Allah, ini makin lama makin menarik tentunya. Kalau saya bisa memilih, tapi kan tak mungkin karena saya bukan kader Golkar kan. Mungkin saya akan memilih Pak Bahlil karena beliau jiwa petarung, beliau gentleman dan beliau sportif. Pokoknya beliau ya, pokoknya kalau saya melihat jejak digital beliau tuh, biografi beliau bukan kaleng-kaleng lah. Dan kalau menurut kalian siapa yang cocok menjadi ketua umum Golkar, tulis di kolom komentar. Dah, pokoknya saya akhiri. Tetap kawal, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.